Halo bro, di judul kali ini gue akan membawakan jadi laki-laki tidak boleh lemah. Oke guys, udah dulu. Laki-laki itu gini nih, kenapa harus tidak boleh lemah? Kita itu sebagai laki-laki, saya sering ngomong sih di video-video sebelumnya, laki-laki itu kalau gak punya apa-apa, yang pertama kita gak bakalan dihargain. Benar tuh deh? Benar. Yang kedua, kita gak bakalan dapat penghormatan. Benar tuh deh? Nah, Tangan jawab gitu sih. Yang ketiga, kita itu sebagai laki-laki gak bakalan dicintain kalau kita gak memiliki sesuatu di antara yang pertama kekuasaan, yang kedua jabatan, yang ketiga kekayaan. Jadi di antara tiga itu kalau kita gak punya salah satunya, dengan cara apa kita akan mendapatkan penghargaan, penghormatan, rasa kasih dan sayang yang tulus? Meskipun ada, tapi gak semuanya bisa. Tidak semua laki-laki mendapatkan orang-orang yang beruntung di hidupnya. Ada juga yang dideketin cuma karena uangnya, ada juga yang dideketin karena koneksinya, ada juga yang dideketin karena kekuasaannya. Jadi laki-laki itu isinya cuma hidupnya cuma apa ya? Cuma menanggung beban. Sisanya di setiap napasnya adalah proses usaha. Di setiap langkahnya naon dinya euy. Di setiap langkahna teh cuma seputar entah mencari uang atau bahkan tuntutan gitu. Jadi di setiap langkahnya penuh dengan tuntutan. Kalau laki-laki lemah, mau bagaimana hidupnya? Mau diinjak seumur hidup? Emang pengen diinjak terus? Pasti nggak pengen coy. Kita itu pemimpin. Seorang pemimpin yang baik adalah dia yang bisa menuturkan jalan. Kalau kita menghadapi masalah kecil, tua batu gue belum gue. Kalau gini men, kalau kita masalah kecil aja udah ngeluh, udah memponis gagal, jadi mau gimana kita memimpin entah itu keluarga, pasangan, atau bahkan orang-orang yang kita cintai. Sedangkan di jalan kita sendiri aja kita gak bisa handle itu semua. Kita gak bisa handle memecahkan masalah. Kita gak bisa belajar lebih baik lagi. Intinya hidup laki-laki itu penuh dengan tuntutan. Gak ada yang hidup tidak dengan tuntutan. Seorang laki-laki rata-rata mau ganteng mau kaya, mau ganteng atau enggak sama aja men. Kalau gak punya uang, gak punya kekuasaan, gak punya koneksi, lu bakalan jadi sampah seumur hidup. Bukan lu juga, termasuk gua. Kalau gua gak bisa apa-apa, hidup cuma sekedar jadi sampah orang, sekedar jadi babu, sekedar jadi bahan candaan. No? Jadi intinya never give up. Kalau diantara ini semua ada yang nonton lagi bingung arahnya kemana, misalkan nih ada laki-laki di umur 20 tahunan jalankan usaha, kerja aja malas, mau jadi apa hidupnya? jadi gembel bang, bener gak? Benar, jadi gembel, benar 100% guys. Cuma jadi gembel coy. Kalau usaha gak mau, apalagi kerja. Kalau gak mau kerja, seenggaknya bisa usaha kan, bisa dagang kecil-kecilan. Setidaknya menghindari diri kita sendiri jadi pengemis. Setidaknya membuat kita hidup. Gak mungkin gak ada seorang laki-laki hidupnya cuma malas. Nurutin kata-kata malas. Pasti banyak lah. Banyak yang pengen berubah, gue juga paham. Setidaknya dagang juga, meskipun kita, maaf nih bukan ngeledek ya,
entah itu mau dagang cilok, dagang pop es, semuanya itu benar-benar mulia banget gitu. Gak ada yang gak perlu minder, setidaknya itu menghasilkan uang buat kita. Kita juga bosnya kan, meskipun dagangnya kecil, ngapain harus malu? Gak ada kata malu dalam hidup seorang pria. Ketidakmustahilan atau ketidakmungkinan hanya berada di dalam bukunya orang-orang bodoh yang tidak mau mencoba. Gue emang bukan siapa-siapa, bukan orang nomor 1 di dunia, bukan juga orang paling kaya di dunia. Tapi semenjak gue belajar dari kegagalan, bukan kegagalan tapi dari ketidakberhasilan, saya belajar banget. Kalau kita berhenti cuma karena belum berhasil, cuma stuck di situ-situ aja, karena ketidakberhasilan adalah tangga menuju kemenangan. Kunci kemenangan itu satu, yaitu kekalahan. Kita harus ngerasain kalah dulu untuk menang. Kita harus ngerasain kalah dulu buat belajar sebelum menang. Gak ada yang instan. Yang instan cuma korupsi. Kenapa yang instan cuma korupsi? Karena gue hidup di Indonesia. Lu korupsi 1M, denda cuma 500 juta, penjara 12 tahun, anak istri lu udah enak. Tapi janganlah, kalau seandainya jadi pejabat atau apa, janganlah. Korupsi mah gak baik. Bukan cuma di dunia aja, tapi di akhirat juga bakalan susah. Gak bakalan ada yang nyelamatin, karena banyak raga atau bertanggung jawab dari suatu kaum yang kita pimpin. Kalau ada yang kelaparan misalkan, kalau ada yang kesusahan, mati kelaparan, itu yang dipertanggungjawabkan itu adalah pemimpin. Jadi sekian saja topik hari ini, sekedar membahas apa? Naon kita judulnya teh awana? Orang madesu. Ulah madesu cenah guys. Madesu itu apa? Masa depan curam. Jadi laki-laki jangan madesu cenah. See you next time guys.